Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia Ibu Bapak guru hebat. Saya Irda Leni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Pusako Kabupaten Siak akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Apakah inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Adapun tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif, yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi bersama berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dengan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yakni mewujudkan generasi unggul, berkarakter berdasarkan iman dan takwa, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sudah saya buat, maka saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yakni mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia melalui pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian mencari referensi tentang cara mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Aktivitas apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu saya mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan yaitu mencari referensi atau contoh nyata guru yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan mencari referensi berupa literatur tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui YouTube dan pelatihan online. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah perubahan yang akan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia? Dan bagaimana dampak terhadap peserta didik jika pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, membuat lembar observasi tentang pembelajaran yang disukai peserta didik, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, membuat daftar keterampilan baru yang akan digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, dan terciptanya peserta didik yang memiliki kemandirian kreatif dan berakhlak mulia. Berikutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya,
Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia melalui pembelajaran berdiferensiasi? Dan apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan, yakni membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan minat belajar peserta didik. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yakni meminta kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi ketika pembelajaran berlangsung. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.